Halo Sobat Memo, selamat pagi. Kembali lagi di Baca Berita, sajian berita terkini dan informatif. Saya Nafis, informasi terbaru berita dari Malang, Jakarta, Jember hingga Banyuwangi. Koran Memo X hari ini 19 Februari 2025. Langsung saja, berita dari Jakarta. Negara ingin hemat anggaran sampai 750 triliun. Wakil Menteri Keuangan Swan Hasil Nazara mengungkapkan pemerintah telah melakukan penyisiran anggaran sejak beberapa tahun terakhir untuk mencapai target penghematan 750 triliun. Upaya efisiensi ini mencakup berbagai sektor, termasuk kementerian atau lembaga, transfer ke daerah, serta kontribusi dari BUMN. Berita dari Badu, diduga peras pengasuh Ponpes 340 juta, ulah oknum wartawan dan aktivis PPA memalukan. Dua pria diduga pelaku pemerasan terhadap pengurus pondok pesantren diamankan Polres Badu. Diduga pelaku yang merupakan oknum wartawan berinisial YLA dan anggota LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak berinisial FDY. Nah, kasus ini bermula dari laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengasuh Ponpes berinisial MF, dan perkembangannya FDL dan YLA disebut memanfaatkan kasus untuk menekankan pihak Ponpes. Awalnya mereka meminta uang 40 juta dengan dalih untuk menutup kasus tersebut dari pemberitaan di media. Yang kedua, meminta uang kembali dengan total 340 juta dengan mengatasnamakan pihak kepolisian untuk mediasi kasus pencabulan. Selanjutnya, berita dari Malang, mudik gratis, Dishub Kabupaten Malang siapkan 5 jurusan. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang kembali membuka program mudik gratis untuk libur Lebaran tahun 2025. Menurut rencana, armada yang disediakan mengangkut penumpang itu disediakan 6 bus. Sesuai rencana, pada awal puasa, program mudik gratis ini sudah bisa dipublish agar diketahui khalayak umum. Kemudian pendaftaran sama dengan mudik gratis tahun lalu, yaitu menyiapkan fotokopi KTP dan KK serta mengisi Google Form. Masih dengan berita Malang, efisiensi dan peningkatan kualitas guru, 32 SDN di kabupaten segera di-merger. Sebanyak 32 sekolah dasar negeri segera di-merger menjadi 15 lembaga. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwarji, bahwa pada dasarnya penggabungan 32 SDN menjadi 16 lembaga satuan pendidikan ini merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten Malang untuk efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar mengajar di sekolah. Melaksanakan merger untuk efisiensi dan efektivitas tentunya untuk peningkatan kinerja guru, pemanfaatan sarana prasarana agar lebih maksimal. Berita Jember hari ini, DPRD Jember minta tenaga honorer pendidikan tidak dirumahkan. Komisi D DPRD Jember meminta Dinas Pendidikan Jember untuk tidak merumahkan para tenaga dan guru honorer di lingkungan pendidik di Kabupaten Jember. Menurut Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi, dikhawatirkan bahwa merumahkan PTT atau GTT akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Sebagai upaya untuk menjaga kualitas pendidikan di tengah isu efisiensi anggaran, selanjutnya pihaknya akan berupaya lebih lanjut untuk berkomunikasi dengan pemerintah Jember baru. Berita dari Situbondo, diduga tersetrum alat setrum ikan, pria Parubaya di Situbondo ditemukan tak bernyawa oleh anak kandungnya. Warga desa Kesambi Rampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, R. Suwarso, 70 tahun, ditemukan sudah tidak bernyawa oleh anak kandungnya di aliran sungai area persawahan Dusun Gandang Barat, Desa Talkanda, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Keterangan yang diperoleh dari anak kandung korban yang menemukan Yusuf, 47 tahun, mengatakan bahwa korban berpamitan pergi mencari ikan dengan cara menyetrum. Saat ditemukan, korban dalam posisi terungkup di aliran sungai area persawahan. Dari hasil pemeriksaan luar lanjut, Ibtu Harmawo ditemukan ada luka bakar pada bagian telapak tangan korban, diduga karena tersetrum. Berita dari Kediri, PJ Wali Kota Kediri tinjau pemeriksaan kesehatan gratis. PJ Wali Kota Kediri, Zanariah, kembali mengunjungi puskesmas yang ada di Kota Kediri, yakni UPD Puskesmas Campurejo dan Bican. Tujuannya untuk mengecek program pemeriksaan gratis sekaligus pelayanan yang ada di puskesmas tersebut. Nah, saat ditemui, ia menjelaskan semua puskesmas melaksanakan program pemerintah pusat terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun. Pemeriksaan kesehatan gratis ini juga dipublikasikan, tujuan dipublikasikan agar masyarakat tahu dan mau datang untuk memeriksa kesehatannya, apalagi gratis.
Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan. Berita Jombang, sebanyak 2.600 botol miras diamankan Polres Jombang. Sebanyak 2.600 botol minuman keras dari berbagai merek berhasil diamankan Polres Jombang beserta Polsek jajaran. Ribuan botol tersebut juga berasal dari luar daerah Kabupaten Jombang. Menurutnya, ini bukan prestasi namun harus diperhatikan. Ternyata di wilayah Jombang banyak sekali peredaran minuman keras di wilayah kota santri. Nah, perlu diketahui dalam upaya pemberantasan miras, Polres Jombang juga menggandeng FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang. Selanjutnya, berita dari Sidoarjo, aktivasi IKD jadi modus penipuan baru. Pemkab Sidoarjo ingatkan warganya waspadai penawaran pihak tak dikenal. Modus penipuan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD belakangan ini malah terjadi di Sidoarjo Kota. Oknum penipuan melancarkan aksi jahatnya melalui pesan WhatsApp, telepon maupun SMS. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Oknum penipuan mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Pemkab Sidoarjo untuk menawarkan pelayanan aktivitas IKD ini. Atas maraknya kejahatan ini, Pemkab Sidoarjo mengeluarkan surat himbauan waspada penipuan di Kabupaten Sidoarjo bagi warga kota Delta. Berita dari Surabaya, pertama di Indonesia, 2 taman di Surabaya resmi bersertifikasi SNI ruang bermain ramah anak. Taman Flora dan Taman Cahaya Kota Surabaya resmi bersertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI 9169/2023 ruang bermain rumah anak atau RBRA. Hal tersebut sebagai bukti komitmen pemerintah Kota Surabaya untuk terus mengembangkan berbagai fasilitas dan lingkungan yang ramah anak. Sertifikat SNI RBRA menegaskan bahwa tempat atau ruang bermain di Kota Surabaya dirancang untuk mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman dan terlindungi dari bahaya. Bagaimana nih menurut Sobat Memo? Silahkan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lanjut, baca Harian Pagi Memo X. Sekian berita dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih.